Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan diri menonton video ini. Perkenalkan, saya Iin Kurniasari, NIDN 0725048803, salah satu dosen dari Prodi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Islam Kadiri. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengambil salah satu mata kuliah yang saya ampu sebagai contoh dalam video pembelajaran yang dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ambil di sini yaitu mata kuliah kriptografi dan keamanan data, di mana mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Kriptografi dan keamanan data merupakan mata kuliah konsentrasi atau peminatan, khususnya konsentrasi peminatan jaringan bagi mahasiswa semester 6 program studi S1 Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Islam Kadiri, di mana mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester. Pada mata kuliah ini membahas tentang arti kriptografi dan tujuan dari kriptografi, enkripsi, dekripsi, algoritma kriptografi klasik, block chipper, RSA, L-Gamal encryption, Rabin-Williams encryption, crypto system, DES, data encryption standard, AES, advanced encryption standard, MD5, hash function, steganografi, serta keamanan data dan komputer. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya pertama adalah CPL 2, memiliki kompetensi keilmuan dan keahlian di bidang teknik komputer dan bidang terkait lainnya yang menunjang profesionalitas kerja baik secara individu maupun tim serta kemampuan beradaptasi dan pengembangan diri di lingkungan kerja. Yang kedua adalah CPL 3, di mana memiliki pemahaman keilmuan dan penguasaan keterampilan di bidang teknik komputer yang didukung oleh profesionalitas, pengetahuan, dan inovasi. Yang ketiga, CPL 5, yaitu mampu menganalisis permasalahan yang dihadapi secara kritis serta mampu merancang solusi serta menerapkan metode dan alat yang tepat untuk menghasilkan solusi sistem yang handal. Yang keempat adalah CPL 6, yaitu mampu menyampaikan ide dan gagasannya dengan baik dalam menghadirkan solusi dari suatu permasalahan berdasarkan pemahaman pengetahuan dan penguasaan keahlian yang kuat. Yang kelima adalah CPL 7, yaitu mampu menyajikan dan memaparkan hasil pengembangan solusi produk dan sistem dalam naskah akademik, tulisan dan akademik, dan atau di forum ilmiah dengan baik, efektif, dan runtut sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sedangkan yang keenam yaitu CPL 8, di mana mampu menunjukkan kepemimpinan dalam tim, menerapkan manajemen proyek dan dengan strategi komunikasi yang efektif, kerjasama multidisiplin ilmu, dan bertanggung jawab secara profesional dan etika. Sedangkan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya adalah di mana mahasiswa akan dapat memahami pilar konsep kriptografi dalam menyelesaikan, menganalisis masalah, menyampaikan ide atau gagasan, dapat menjelaskan aplikasi kriptografi serta memberikan solusi dalam keamanan komputer dan jaringan. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama di pertemuan 1 membahas pengantar kriptografi, pertemuan 2 ada algoritma kriptografi klasik 1, pertemuan 3 ada algoritma kriptografi klasik 2, yang keempat ada block chipper, yang kelima ada enkripsi RSA, reverse Seymour Edelman, kemudian yang keenam ada enkripsi L-Gamal dan Rabin-Williams crypto system, yang ketujuh ada DES, data encryption standard, kemudian yang 8 ada AES, advanced encryption standard, yang ke-8 ada, yang ke-9 ada steganografi, yang ke-10 ada kriptografi dan fungsi hash satu arah atau one way hash, kemudian ada yang ke-11 algoritma MD5, Message Digits 5, yang ke-12 ada kontrak digital, tanda tangan digital dan blink signature, yang ke-13 ada sertifikat digital, dan ke-14 ada keamanan data dan komputer.
Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan di sini di mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan pertama adalah sebelum UTS, kemudian dilanjut UTS, kemudian 7 pertemuan lagi sebelum UAS, dan terakhir dilanjutkan untuk UAS di pertemuan ke-16. Metode pembelajaran yang digunakan ada 3, yaitu metode pembelajaran kolaboratif, metode pembelajaran berbasis studi kasus, dan metode pembelajaran berbasis proyek. Dalam penggunaan metode ini bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference melalui Zoom ataupun Google Meet. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui forum diskusi e-learning di LMS Uniska untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah kriptografi dan keamanan data, serta penugasan secara mandiri maupun kelompok di LMS. Penilaian pembelajaran mata kuliah ini didapatkan dari keaktifan diskusi dan kehadiran, kuis, penugasan, diskusi kelompok UTS dan UAS. Kuis dilakukan sebanyak 2 kali, kemudian penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 4 kali, diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. Ada UTS dilakukan menggunakan rubrik soal esai atau studi kasus dari artikel atau jurnal ilmiah. Kemudian ada UAS yang dilakukan dengan presentasi studi kasus setiap kelompok menggunakan rubrik penilaian unjuk kerja. Sedangkan sistem penilaian pada mata kuliah ini berdasarkan pada pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran, yaitu berupa keaktifan diskusi dan kehadiran 10%, kuis 15%, penugasan mandiri maupun kelompok 30%, UTS 20%, UAS 25%, dengan total pembobotan semuanya adalah sebesar 100%. Sedangkan penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Hasil evaluasi saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai proses dari umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah kriptografi dan keamanan data pada program studi S1 Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Islam Kadiri. Setelah ini, monggo bisa disaksikan cuplikan video dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke teman semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sudah sarapan apa belum? Oke, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah kriptografi dan keamanan data ya. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga diberikan kemudahan kelancaran untuk memahami materi pada pagi hari ini. Mutlak keberhasilan masing-masing, berdoa, saya persilakan. Selesai. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bahas tentang enkripsi dekripsi ya, masih ingat kan ya? Masih. Hari ini kita akan bahas tentang teknik dasar kriptografi. Salah satunya nanti kita bahas tentang ada substitusi yaitu Caesar Cipher ya. Oke, untuk enkripsi dekripsi masih ingat teman-teman? Coba enkripsi itu apa? Mengubah. Coba salah satu yang keras. Oke, Mas Hilal. Ya, apa Mas Hilal? Mengubah kata yang biasa menjadi tidak biasa. Tidak biasa yang dimaksud adalah secara acak. Acak. Oke, terima kasih Mas Hilal. Yang lain? Enkripsi mungkin bisa lengkapi? Ya, Mas Alvan? Mengubah plain text ke Oke, mengubah dari plain text menjadi ciphertext. Plain text itu apa tuh teman-teman? Teks yang bisa dibaca. Teks yang bisa dibaca. Kalau ciphertext? Teks yang tidak bisa
Dibaca. Oke. Berarti kalau enkripsi itu dari yang bisa dibaca atau tidak bisa? Dari yang bisa dibaca menjadi tidak bisa dibaca. Oke, kebalikannya ada dekripsi. Dekripsi itu apa? Kok dekripsi? Itu masih materi kemarin loh ya. Kalau dekripsi apa? Mengubah. Oke. Yang tidak bisa dibaca menjadi plain text, bisa dibaca ya. Jadi enkripsi dekripsi adalah satu kesatuan yang harus ada gitu ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan tentang teknik dasar kriptografi, khususnya pada teknik substitusi, yaitu Caesar Cipher ya. Oke. Nah ini Caesar Cipher. Caesar Cipher ini apa sih teman-teman? Caesar Cipher ini merupakan salah satu metode substitusi yang digunakan oleh Julius Caesar, yang pada prinsipnya itu dia setiap huruf digantikan dengan huruf yang berada di 3 posisi dalam urutan alfabet. Misalkan, kelihatan ya di layar ya, misalkan ada P itu plain text-nya ya. Plain text, masih ingat ya plain text apa ya? Ya, plain text-nya itu ada huruf A sampai Z. Lah, C-nya itu adalah ciphertext-nya. Kalau dia ditransformasi atau digantikan 3, maka A menjadi apa? Kelihatan ya, jadi D. Jadi misalkan ini plain text-nya A, 3 posisi urutannya ke kanan, maka dia jadi D. D, E, F, dan seterusnya. Ya, ini contohnya misalkan. Ada plain text system. Ketika dia 3 ke kanan, maka S di sini, S menjadi kanan 3. 1, 2, 3 menjadi huruf V. Bisa dipahami ya? Oke. Berarti kalau sistem S-nya jadi V, I-nya jadi apa ini? Di L, kemudian S-nya lagi jadi V lagi, T-nya ini adalah jadi W, kemudian E-nya jadi H ya, kemudian M-nya jadi P. Di sini kalau misalkan kita membuat metode Caesar Cipher, ini masih menggunakan metode klasik ya. Itu kalau penggunaannya adalah dengan cara ditulis seperti itu ya. Jadi kalau itu sistem, bagaimana kalau tulisannya lain? Bagaimana kalau nama teman-teman sendiri? Kira-kira bisa nggak ngubahnya? Bisa ya. Oke, baik. Sekarang coba saya minta tolong dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok A sini sama kiri ada kelompok B. Saya minta tolong kelompok A diketuai siapa nih kira-kira? Abdi ya, oke. Abdi, kelompok B-nya siapa? Mas Hilal ya, oke. Oke, jadi nanti saya minta tolong kerjakan coba menggunakan Caesar Cipher ya. Ini tolong nanti kelompok A-nya kata-katanya adalah apa kira-kira? Kelompok A. Kelompok A rubah menjadi Caesar Cipher, dan yang B kelompok B rubah menjadi Caesar Cipher. Saya kasih waktu 5 menit ya, cukup ya? Cukup. Oke, nanti kita bahas bareng-bareng. Gitu ya? Oke, silakan dikerjakan. Nanti tulis salah satu aja ya. Gak usah banyak-banyak. Ayo coba dikerjakan. Salah satu nanti ditulis ke depan ya. Sudah? Sudah? Kelompok A sudah. Oke, kelompok B? Sudah belum? Nggak usah pakai pulpen, pakai ini nanti langsung. Oke, sudah? Kelompok A dulu ya, yang sudah selesai ya. Silakan salah satu. Mas Ardi, silakan. Kelompok A ya. Terpek apa langsung nulis nih? Kelompok A, Pak. Kelompok A. Kelompok B. Oke.
Oke. Oke. Oke. Gimana kira-kira, kita cek ya? Kita cek dulu. Ini kok mati nih. Senggol mas. Oke, kita cek ya. Kelompok A, berarti K itu mana? Jadi N, benar ya. E jadinya A. L-nya adalah O. O-nya jadi S. M-nya jadi apa? P. P-nya jadi S. O-nya jadi R, kemudian K-nya jadi N. Benar ya? Jadi itu. Mudah kan? Tinggal ini aja. Oke. Aplaus buat kelompok A. Saja kelompok B tadi tentang apa tadi? Kelompok B ya. Wakili siapa? Mas, enggak ketuanya. Oke, silakan. Ayo Mas Yahya. Kelompok B. Bagi saya kelompok B. Coba kelompok B. Jadi mah tinggal ganti E doang Bu. Itu ngomong ke semua. Tinggal ganti E doang. Ya kan dia nggak tahu. Ya gue dapat loh. Gila kok pendung. Coba. Terserah. Kan mudah toh, tinggal ganti aja kan. Kalau salah kebangetan ini ya, mudah banget ini. Iya. N sama belakangnya adalah Oke, bisa ya? Mudah sekali. Itu tadi kalau pakai sesar ciper ya. Kalau kita menggunakan substitusi itu sama ya. Kita cukup menggeser, cuma gesernya itu sesuai dengan keinginan. Biasanya satu aja, satu gesernya. A jadi B, B jadi apa tuh? F dan seterusnya. Itu tergantung sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian ada yang lain yaitu ada lagi saya substitusi itu adalah tabel ROT 13. Dikatakan ROT 13 itu karena dia itu ada digantikan itu 13 posisi. Kalau tadi di sesar ciper 3 posisi ya, ini 13 posisi. Misalkan huruf A itu kan ada A, habis A itu apa? B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, berarti ke-13-nya adalah N. B geser ke-13 lagi. Habis N apa? O dan seterusnya. Itu untuk ROT 13. Dia sama, merupakan klasik juga ya. Merupakan apa namanya? Metode klasik juga. Itu sama, cuma bedanya hanya beda selisih. Kalau tadi 3, ini adalah 13. Oke, ada yang mau nyoba ini teman-teman? Cara gesernya 13. Bisa ya? Tinggal geser aja ya. Geser 13 aja sama seperti yang tadi. Oke, baik. Saya rasa cukup dulu ya. Nanti kita lanjut setelah break. Ya Bu. Ya. Ya, terima kasih untuk hari ini teman-teman. Nanti kita lanjut di lapang ya. Kita lanjutkan kembali. Semoga sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tangan dulu ya. Selamat aja ya. Baik teman-teman semuanya, kita ketemu kembali ya dalam perwakilan koordinasi lapang
untuk penelitian dan pengabdian berdampak ya dari mata kuliah kriptografi dan keamanan data. Kita coba untuk melanjutkan upgrade progres kita dari pekan kemarin ya. Kalau semester dulu di mata kuliah ini juga sudah meneliti tentang apa itu perancangan wajar ya, juga dengan apa namanya keamanan datanya. Nah, kalau sekarang ini kelanjutannya adalah salah satunya pengabdian juga masih di aplikasi wajar, tapi dengan menggunakan rangkaian kriptografi yang berbeda gitu ya. Kalau nggak salah hari ini waktunya kelompoknya Mas Aska ya, bener ya? Ya, Bu, benar. Ya, bisa dilaporkan untuk progresnya Mas Aska ya. Maaf ini dekat saya nih ada suara musola ya, agak Ya, keras Bu. ya. Ya, Ah, yang lainnya menyimak dulu ya. Mas Aska, saya persilakan waktunya kurang lebih 5 sampai 7 menit ya Mas Aska ya. ya, Bu. Silakan. Oke, terima kasih, Bu. Sebelumnya suara saya apakah terdengar dengan baik? Halo, tes. Oke. Baik, Bu. Di sini saya mau memperlihatkan dari codingannya terlebih dahulu, di mana kita di sini kita pakai algoritma SHA-256, Bu. Di mana SHA-256 ini dia kunci hashnya yang memproses 256 bit yang akan dijadikan dalam bentuk kode OTP berjumlah 6 digit. Jadi untuk periode OTP-nya nanti itu periodenya 60 detik, di mana langsung ke aplikasinya saja. Untuk aplikasinya nanti kurang lebih bentar, saya screen lagi untuk aplikasinya nanti. Kebetulan Ya, juga aplikasinya sudah kita publish untuk di SMK-nya tersendiri. Di sini ketika si pengguna itu lupa akan password untuk login, pengguna bisa langsung mengakses di lupa password, lalu diklik, lalu pengguna dimintai untuk menginputkan Gmail, di mana OTP-nya nanti ini akan dikirimkan secara langsung di Gmail ketika kita request new password. Kalau ini terlalu banyak, kita pakai aku yang satunya saja. Nah, nanti langsung seperti ini, sistem akan melaporkan kalau semuanya OTP sudah dimasukkan dikirim ke Gmail, lalu kita inputkan saja OTP yang sudah kita dapatkan, yaitu 280609, lalu kita verify OTP. Nah, di sini langsung OTP valid, dan kita dan pengguna langsung bisa mengubah password yang sudah lupa. Seumpama saya kasih saja admin 123, lalu di sini juga admin 123, lalu change password. Nah, otomatis password di sini sudah bisa diubah. Ketika saya ingin login menggunakan akun yang baru, maka saya akan masuk dengan admin 123, lalu berhasil mengakses aplikasi Wejar. Jadi seperti itu. Alasan saya menggunakan SHA-256 itu dikarenakan implementasi di era ini sudah implementasikan, Bu. Sebagai contoh yang saya SHA-256-nya. Jadi saya mencoba untuk menerapkan kriptografi ini di dalam aplikasi Wejar supaya uh, gimana sih seumpamanya kalau sebenarnya pengguna ini bisa lupa password, tapi dengan
dengan apa ya, dengan alur yang lebih aman daripada metode-metode algoritma keamanan yang lainnya. Seperti itu, Bu. Halo, bagaimana, Bu? Oke, baik. Berarti ini anu ya Mas Ansori ya, progresnya sudah 80% ya. 80%. Oke, untuk selanjutnya tinggal nanti kita lanjutkan untuk pembuatan laporannya ya Mas Ansori ya. Ini Siap, Bu, kelompok siap. dua ya? Iya. Ya, oke. Baik. Untuk terkait apa namanya kelengkapan dan semuanya, terus ini kan juga sebenarnya banyak sekali ya. Kode OTP itu sebenarnya banyak sekali untuk apa namanya termasuk apa gitu ya. Kita bisa pakai ini pakainya pakai apa? MD5 atau apa ini? SA256. MD5 itu 256 hash ya. apa? Ya, 256. Update-nya MD5, Bu. Oke, oke. Oke, baik. Nanti eh, coba diketik untuk progresnya, dituliskan untuk progresnya ya. Siap. Selanjutnya mungkin untuk pekan berikutnya dilaporkan lagi untuk progres kelompok 3 ya. Yang sekarang saya rasa sudah cukup bagus kelompok 2 untuk presentasinya. Coba nanti dikirimkan kembali untuk ini ya, untuk laporannya dan coba saya ini ulang, kita kaji ulang. Hari ini mohon maaf tidak bisa mengkaji seluruhnya ya, karena eh, harus ada teman-teman yang lain ya. Ini tidak semuanya hadir ya ini tadi ya. Oke, selesai cukup teman-teman untuk malam hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya di penelitian lapang ya, khususnya untuk implementasi berdampak dari mata kuliah kriptografi dan keamanan data. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Tadi ada sesuatu yang suara-suara tadi ya dari luar ataupun yang tidak eh, unstabil ya, tidak stabil untuk koneksi internetnya. Selesai itu, kita lanjut lagi di kelompok berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video singkat ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.